Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rusliana SS Mhun, NIDN 0903 117304, NUPTK 94357 5165 223093. Bagian ini dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khusus sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Indonesia Timur Makassar. Home base saya Fakultas Keperawatan, program studi D3 Kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi D3 Kebidanan, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris yang termasuk mata kuliah MKDU. Mata kuliah ini berada pada semester 1 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Adapun teori pembelajaran yang dipergunakan antara lain konstruktivisme, CLT, dan kognitivisme. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah Bahasa Inggris merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar berbahasa Inggris dalam konteks akademik, sosial, dan profesional. Pembelajaran mencakup penguasaan unsur kebahasaan meliputi kosakata, tata bahasa, pelafalan, serta struktur kalimat yang digunakan dalam komunikasi lisan dan tulisan. Mata kuliah ini juga mengembangkan 4 keterampilan utama berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara terpadu. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah 1. Mampu berkomunikasi secara efektif dalam konteks akademik maupun profesional. CPL 2, mampu mengaplikasikan pengetahuan dasar bahasa Inggris dalam bidang keilmuan. CPL 3, mampu menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui penggunaan bahasa Inggris. CPL 4, mampu menganalisis dan mengimplementasikan bahasa Inggris di akademik dan non-akademik. Selanjutnya, CPMK 1, mahasiswa menjelaskan konsep, fungsi, dan unsur dasar bahasa Inggris dalam komunikasi akademik dan profesional. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi kelas kata dan menyusun pola kalimat sederhana. CPMK 3, mahasiswa memahami informasi utama dan informasi khusus dari teks lisan dan tulisan sederhana. CPMK 4, mahasiswa menyusun kalimat, paragraf, dan teks pendek berbahasa Inggris sesuai dengan kaidah kebahasaan. CPMK 5, mahasiswa mempraktikkan komunikasi bahasa Inggris dalam situasi akademik, profesional, dan kehidupan sehari-hari. CPMK 6, mahasiswa menganalisis teks sederhana serta menyampaikan pendapat secara kritis, logis, dan kreatif dalam bahasa Inggris. CPMK 7, mahasiswa menyusun dan mempresentasikan proyek sederhana menggunakan bahasa Inggris yang relevan dengan bidang keilmuan mahasiswa. Komponen dan bobot penilaian. Tugas individu 15%, tugas kelompok 10%, kuis 10%, praktek berbicara dan menyimak 10%, proyek dan presentasi 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, total 100%. Metode pembelajaran yaitu ceramah interaktif, collaborative learning, cooperative learning, problem-based learning, project-based learning, role play dan simulasi, latihan terstruktur, presentasi dan peer assessment. Dan media pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu modul dan buku ajar bahasa Inggris dasar, presentasi PowerPoint, video dan audio berbahasa Inggris, learning management system, lembar kerja mahasiswa,
kamus cetak dan kamus digital, artikel populer dan artikel akademik sederhana, platform pembelajaran berbahasa Inggris digital, materi autentik sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah bahasa Inggris yang saya lakukan menggunakan metode ceramah interaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi, ma'am. Oh, nice. How are you? I'm fine. Good. Saya lihat semua mahasiswa sekarang rapi, cantik. Itu salah satu motivasi untuk meningkatkan kita punya motivasi untuk belajar. Terima kasih untuk selalu datang dengan tepat waktu, anak-anaknya sekalian. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita pada minggu lalu mengenai, kita hari ini membahas tentang simple past tense. Ya, yang minggu lalu pertemuan kelima kita itu membahas tentang simple present continuous tense. Dan sekarang pertemuan ke-6 kita akan memasuki simple past tense. Sebelumnya kita melanjutkan mata kuliah, mari kita berdoa dulu untuk membuka perkuliahan kita. Semoga hari ini perkuliahan kita berjalan dengan baik dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, saya lihat di penuh kelas ya. Hari ini penuh kelas. Artinya semua anak-anakku ini bersiap untuk menerima perkuliahan pada pagi hari ini. Wow ya, hadir semuanya. Coba ya, saya absen ya. Pepo 5 Porno, nggak ada. Rama Hairani, present ya, nggak ada juga. Absen juga ya. Wow. Arini Salsabila Saleh, Nabila Akbar. Me, ma'am. Oh, you. That's present, ma'am. Oh, present. Thank you. Berarti udah 3 orang ya mahasiswa nggak hadir? Yeah. Ya. Siapa yang ini ya? Tapi saya pikir banyak sekali yang ini ya. Sudah penuh kelas ini, berarti tiga orang ini aja ya yang tidak hadir ya. Yang lainnya pada hadir semua saya pikir ya. Ya. Kalau saya lihat ini muka-muka familiar buat mem. Nanti ketua tingkatnya yang melanjutkan absennya ya. Iya. Oke, well. Sebelum kita membahas tentang simple past tense untuk materi kita yang ke-6 atau pertemuan kita ke-6, mau dulu mengingatkan, meremainkan our former lesson atau pembelajaran kita yang lalu di pertemuan kelima tentang present continuous tense. Ada yang masih ingat definisi tentang present continuous tense? Saya, ma'am. Oke, your name please. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dede Ramadhani. Jadi definisi present continuous tense biasanya itu digunakan untuk menyatakan tindakan atau aktivitas yang sedang berlangsung pada saat berbicara serta rencana yang pasti akan dilakukan dalam waktu dekat. Excellent, Dewi. Very good. Ya, tepuk tangan dong. Ada yang lain bisa menambahkan tentang present continuous tense? Ya, Lupia. Yes, ma'am. Thank you. Ya, you're welcome. Okay, the next one, present continuous tense is use formula subject plus NSR and plus verb and object. Nice. Very good. Excellent. Pertama, Lupia talk about the body or the pattern of present continuous tense. Coba yang lain bisa memberikan dua contoh kalimat untuk present continuous. Sama. Oke, mention your name please. Perkenalkan, nama saya contoh kalimat present continuous itu seperti she is cooking dinner atau she is not working today. Wow, excellent. Very good, keren. Ada yang lain satu orang lagi untuk present continuous. Oke, still Lutfia. Yang lain ada untuk present continuous? Oke, what's your name please? Perkenalkan, nama saya Putri Nuraulia. Contohnya itu I'm wearing
reading the book now. Yeah, I'm reading a book now. Very excellent, good. Untuk all my students, oke, pelajaran kita hari lalu ini sangat berdampak ya sama mahasiswa ya, karena masih mengingat dengan jelas apa yang Mem utarakan pada pertemuan yang kelima. Sekarang kita akan memasuki pertemuan yang keenam, dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah simple past tense. Saya kasih sedikit gambaran tentang simple past tense. Berarti kita akan berbicara tentang masa lalu. Anak-anakku pasti masih mengingat tentang pelajaran di masa lalunya, karena simple past tense itu pasti dipelajari ketika masih senior high school. Ada yang mengingat? Oke, Rasti, thank you. Thank you for the chance to have the opportunity. So, if you talk about simple past tense, simple past tense is a grammatical verb form used for completed action at specific time in the past. For example, she walked to the store yesterday. Oh, nice. Kevin. Simple past tense, according to Rusty, has explained well about the definitions of simple past tense. Jadi Rusty sudah menjelaskan sedikit definisi, dan saya merasa itu sangat excellent tentang simple past tense. Simple past tense is talk about something happened in the past, stop in the past. If you want to talk about your activity in the former or in the past, you use simple past tense. So all the accident you have done in the past, so stop in the past. No connection in the present. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang simple past tense, berarti kita berbicara tentang masa lalu. Tidak ada hubungan dengan masa sekarang dan selesai di masa yang lalu. Itulah definition, batasan tentang simple past tense. Right. So, ada pertanyaannya tentang simple past tense untuk definisinya? I think there's no question. No question. Yang lain, the other student? Do you understand? Yes. So, ya, kita move the next slide, ya. This is the pattern or the body of simple past tense. This is about the body. This is about the pattern. Yeah? The pattern of simple past tense divided into two patterns. Yeah? The first pattern is non-verb. Non-verb. Jadi artinya non-verb berarti tidak ada kata kerja di dalamnya. Ya? Jadi to be-nya kita menggunakan adalah to be past. Ya, tidak ada kata kerja. Otomatis di dalamnya adalah mempergunakan to be past. Ya. Jadi kita melihat di sini untuk affirmative sentence pada kalimat simple past tense non-verb, dia polarisasinya seperti ini. The body-nya, the pattern-nya akan seperti ini. Ini untuk affirmasi sentence atau affirmative sentence. Affirmative sentence polanya seperti ini. Ya, kalimat positif. Jadi kalau dia begini, dia akan subject plus to be past yang mana? Seperti was dengan were. Nah, di sini apakah dia mempergunakan adjektif, noun, atau adverb? Nah, anak-anak sekalian, apa itu adjektif nak? Kata sifat. Excellent. Kalau noun? Kata benda. Kalau adverb? Kata benda. Bagus. Excellent. Brilliant student. I love it. Berikutnya. Jadi kita ambil contoh ini. Kalau subjeknya she, ya, she, he, it, Melia sebenarnya she.
dia sama. Jadi ini to be past kan? Was, right. Kalau he? Was. Yeah, right. It? Was. Melia? Was. He? Was. Ya. Kalau they? Di sini? Where. Oke. Where ya? You? You were. Very good. Excellent. Contoh. Yang kasih contoh ya. Saya seorang penyanyi 2 tahun yang lalu. Siapa yang bisa rasakan, yang bisa? Ya rasakan. Lutfia? Okay, let me. Ya. Maaf kalau salahnya. It's okay. I was sang singer. Yeah. Singer yesterday. Okay, 2 months. 2 years? 2 years ago. Jadi di sini contohnya adalah I was a singer 2 years ago. 2 tahun yang lalu, right? 2 years ago. Yang menandakan dia simple past tense, dia ada di to be-nya dan di signal time. 2 years ago. Ya. Itulah tadi teori yang Mem berikan ya. Sekarang kita masuk di praktek sedikit tentang noun verb. Oke? Bisa ya? Contoh Mem sudah berikan salah satu contoh. Saya mengatakan I was a singer 2 years ago. Jadi kalau umpamanya contoh kalimat yang lain ya, mempergunakan they. Mereka di dalam kelas kemarin. Bahasa Inggrisnya? Excellent. Very good. Kelihatan dong kayak semua menjawab ini. Nah, siapa yang bisa mempertegas satu orang? Siapa yang bisa mempertegas satu orang? Mereka berada dalam kelas kemarin. Mention your name please. Okay, everyone. My name is Ismi. Inggrisnya adalah they were in the class yesterday. Very good. Excellent. Very good. Ya. Kalau berikutnya, sampel berikutnya. Saya cantik 2 hari yang lalu. Saya cantik 2 hari yang lalu. Yeah, you. What's your name? Mention your name, please. Introduce myself. My name is Nur Shakira. So the example is I was beautiful 2 years ago. 2 days? 2 days ago. Yeah, 2 days ago. Very good, excellent. Yeah, I was beautiful 2 days ago. Very, very good. Okay, because we are midwife. Ya, jadi saya dan dokter berada di ruangan kemarin. Bahasa Inggrisnya? Doctor were in the room yesterday. Very good, excellent. Saya pikir untuk pattern pertama dalam simple past tense anak-anakku sudah bisa mengerti. Ya, kita melangkah untuk pattern yang kedua. Ya. The pattern of simple past tense, the second pattern ini mempergunakan kata kerja. We use verb. It's really complicated. You have to pay attention when Melia explain the pattern. Ya? Okay, well. Look at this here and the second pattern. But remind, when we use simple past tense,
use pattern, verb pattern, we have to remind we use verb pattern. Kita mempergunakan pola kata kerja. Jadi pola kata kerja itu terbagi atas dua. Ya, ada yang tahu nggak kata kerja apa? Kata kerja yang mana itu? Kata kerja itu terbagi dua. Pola, ya verbnya regular verb dan irregular verb. Jadi kita mempergunakan dua, regular and irregular verb. Jadi kalau di sini studied, ya studied, very good. Saya kasih lagi satu ya, cry, apa lagi? Cry. Yang dipergunakan di sini adalah pola bentuk kedua. Semua bentuk kedua. Ya? Bisa mengerti kan? Excellent kan? Bisa ya? Ada pertanyaan sampai ini? Do you have any questions so far? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? No? Oke. Very good. Kita lanjut ya. Berikutnya ya. Kita lanjut ya berikutnya ya. Di dalam simple past tense ada juga yang dinamakan the signal times of simple past tense. Artinya signal waktunya. Seperti apa signal waktunya untuk simple past tense? Signal time-nya seperti apa? Ya, yesterday, apa lagi? Yesterday. Ya, yesterday, apa lagi? Last night, apa lagi? Last week, apa lagi? Ya, ago ya. Ya, very good. Excellent, very excellent. All the students here very excellent. Anak-anakku sangat pintar hari ini. Saya rasa nanti anak-anak bidan ini kedepannya bahasa Inggrisnya paling bagus dan mungkin bisa kerja dan kuliah kembali ke luar negeri. Amin. Ya, bagus sekali ya, very good, excellent. Berikutnya, Mem akan memasukkan pola ini dari kalimat afirmatif, kalimat negatif, dan kalimat interrogative sentence. Positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Ya? Anak ya? Berikutnya. Kalau saya mengatakan I studied English last week, ya, itu bentuk positif. I studied English last week. Last week. This is affirmative sentence. Ini untuk kalimat positif. Very good, excellent. Itulah tadi pembelajaran yang berikan. Semoga apa yang Mem sudah jelaskan bisa bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Ya, hari ini pembelajaran ini kita tutup dengan pemberian tugas. Ya, tugasnya adalah membuat video tentang telling story. Ya, atau ya telling story. Ya, jadi anak-anak itu menceritakan tentang masa kecilnya anak-anakku, menceritakan, memvideokan. Ya, durasi waktunya 2 menit satu video ya. Ada pertanyaan untuk tugas yang memberikan? Ada pertanyaan? Oh ya, video ini berkaitan dengan pertemuan kita ini ya, tentang simple past tense. Ya, anak-anakku bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana bermain dan terserah anak-anakku. Pokoknya berbicara tentang yang indah-indah, tentang masa kecil. Ya, tapi diramu dalam tesis simple past tense. Ya, boleh juga videonya di ini ya, dikasih apa ya, dikasih cantik lah.
Kan anak-anak gengsi toh. Iya, yang kasih ada kartun-kartunnya sedikit toh, supaya cantik-cantik itu video. Diramulah bagaimana sebagai zaman gengsi lah. Ya, nanti videonya dikirim melalui WA-nya Mem. Saudara kan nomor WA-nya Mem semua kan? Ada. Ya. Ya, saya pikir anak-anakku semua karena ini kan sudah video yang ketiga yang Mem berikan. Ini sudah masuk video yang ketiga di pertemuan yang ke-6, ya. Jadi Mem di situ bisa melihat anak-anakku bagaimana berlatih di rumah, ya. Ya, percakapannya, ya, pronunciation-nya, gramatikalnya, pasti ada semua di situ dalam video itu kan? Sudah jelas kan? Ya, saya pikir anak-anakku sudah bisa beradaptasi dengan tugas-tugas yang memberikan, karena ini sudah 3 video yang memberikan, ya, dalam pertemuan ke-6-nya, berarti video yang ketiga. Terima kasih untuk partisipasi anak-anakku di pembelajaran kita hari ini. Semoga kedepannya anak-anakku bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia kita, ya, untuk Indonesia kita ke depan. Semoga anak-anakku sukses ke depan, belajar keras, don't stop learning, terus untuk berkembang, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video proses pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk semua anak-anaknya Mem. Little bit suggestion from Mem Lia. Allow me to speak in English to motivate you. I hope all my students can improve your English ability. Hopefully you will continue your study and get a job in overseas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.